Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Jesi. Alhamdulillah hari ini Mitra kita kembali berjumpa di siang hari ini, tepatnya di hari Rabu. Dan tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita Umi Anik Retnawati MPD. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Umi silakan sapa dulu Mitra JC. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Alhamdulillah pada siang hari ini ketemu bersama lagi dengan saya Ibu Ani Retnawati, Kepala Sekolah SDS Kasih Ananda 1, dan insya Allah kita akan membahas tema-tema yang menarik ke depan selama 1 jam ya Mbak ya, insya Allah. Baik, terus bergabung kepada guru-guru, wali murid SDS Plus Kasih Ananda 1 dan teman-teman. Ayo semuanya kita merapat kali ya Mbak ya. Oke Mbak Dara. Dan juga buat Mitra JC yang saat ini sedang stay tune di 107.7 FM ataupun melalui audio streaming, bisa juga meluncur ke Facebook Radio JC atau pengguna media sosial yang saat ini sedang berselancar di media sosialnya, terutama di Facebook, bisa langsung meluncur ke siaran Radio JC dan tinggalkan jejaknya di sana. Boleh komen, boleh love ataupun jempolnya. Jangan lupa share ya Mbak ya. Iya, jangan lupa di share ya. Alhamdulillah insyaallah. Dan juga buat Mitra JC yang mungkin lebih senang di YouTube, bisa langsung nanti di channelnya ya, di JC TV, dan bunyikan loncengnya, juga subscribe. Oke, hari ini Mitra JC tema kita tentang guru teladan mulia bagi anak. Nah, seperti apa pembahasannya? Nah, tentunya kita akan bahas nih hari ini bersama Umi Anik Retnawati. Iya. Selaku Kepala Sekolah SDS Kasih Ananda 1. Nah, tentunya yang kalau dikatakan teladan itu pasti ada sesuatu nilai plus ya Mi. Betul. Ya? Ada nilai plus yang guru miliki gitu kan. Role model ya. Role model bagi anak-anak gitu kan. Nah, berbicara tentang role model, tentu kan pasti ada keahlian, ya, ada kompetensi tertentu yang harus dimiliki guru ya. Nah, apa aja tuh Mi? Nah, guru itu kan kalau kita mau melihat guru itu kan sebagai contoh ya Mbak ya, dan guru sendiri itu tidak hanya mesti guru yang ada di sekolah, tetapi siapapun dia bisa menjadi guru, baik orang tua, apalagi terlebih orang tua pada saat ini PJJ, orang tua merangkap sebagai guru, mempunyai nilai yang sangat istimewa, sangat positif bagi anak-anaknya. Maka guru tidak hanya di sekolah, atau guru tidak hanya memang yang memberikan materi pelajaran saja, tapi siapapun itu bisa menjadi guru, termasuk orang tua. Dan kompetensi yang sebelum membicarakan kompetensi nih Mbak ya, kita membicarakan tantangan-tantangan dulu deh. Hari ini tantangannya luar biasa untuk menjadi guru, karena bagaimanapun dengan sangat terpaksa pada saat ini guru dan orang tua dipaksa untuk benar-benar mengikuti tren ya, mengikuti tuntutan zaman pada saat ini, di mana zaman saat ini kita hidup serba teknologi. Betul. Dan pembelajaran ini mau tidak mau harus dipaksa dengan menggunakan teknologi. Untuk khusus di SDS Kasih Ananda 1, alhamdulillah penggunaan teknologi guru-guru SDS Kasih Ananda 1 Plus ini sudah cukup maksimal, sudah cukup baik. Kita menggunakan pembelajarannya menggunakan interaktif ya, dengan strategi pembelajaran yang memang sangat efektif untuk peningkatan prestasi dan hasil belajar peserta didik. Nah, tantangannya diantaranya tadi satu Mbak, kompetensi tentang teknologi. Ya, teknologi. Jadi kalau teknologi yang tidak mampu mengimbangi, guru yang tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai kemampuan teknologi yang tinggi, tentunya akan tertinggal oleh anak-anak kita. Pun orang tua di rumah harus menyelaraskan tentang teknologi yang dipakai guru. Satu, teknologi. Setelah itu tuntutan lagi adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran untuk
pembelajaran dulu dengan sekarang itu sangat berbeda sekali. Sangat berbeda, jauh sekali. Capaian pembelajaran jika saat ini adalah bagaimana peserta didik itu bisa, tetapi tidak hanya paham, menjadi bisa, sehingga dia mampu mempunyai komunikasi yang baik, mampu berkolaborasi, dan mampu menjadi anak yang kreativitas. Jadi tuntutan akademik pada saat ini, Mbak, jadi tidak hanya pandai di dalam mengerjakan materi-materi pelajaran saja, tetapi bagaimana anak ini mampu mencipta, mampu mempunyai daya kreativitas. Nah, ini diperlukan strategi pembelajaran yang membuat anak mandiri dan mampu berkreativitas sesuai dengan konten materi yang diberikan gurunya. Ini tantangan. Selanjutnya adalah kompetensi apa yang dimiliki guru. Menurut undang-undang di tahun 2000, undang-undang nomor 14 kalau nggak salah Mbak ya, undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang kompetensi guru itu ada 4, Mbak Dara. Kompetensi guru ada 4. Yang pertama adalah profesional, selanjutnya adalah sosial, kepribadian, dan pedagogik. Nah, ini yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah kita bahas oleh kompetensi profesional, di mana seorang guru harus mampu memahami materi, memahami standar kompetensi, memahami kompetensi dasar, kurikulum, dan penggunaan materi yang materi ini dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, sehingga materi yang diajarkan menjadi materi yang bernuansa kontekstual. Jadi tidak hanya berhenti di materi saja, tetapi materi ini bisa dibawa pada kehidupan nyata. Jadi bukan teori saja, praktek juga. Maka kemarin itu kita mencetuskan sebuah pembelajaran yang fleet classroom ya. Pembelajaran di mana sebelum memulai pembelajaran, sebelum ada interaktif ya, PJJ ini kami menggunakan teknik pembelajaran. Jadi sebelum guru interaktif dengan murid melalui media Zoom atau Webex ya, atau Google Meet, maka materi pembelajaran itu diberikan guru dulu kepada peserta didik kami, khususnya di SD Kasihananda ya. Di SDS Kasihananda Plus ini, siswa kita berikan dulu materi yang akan kita pelajari. Nah, hari ini kita kita sapa dulu melalui melalui forum WA. Kita sapa dulu, hari ini besok kita akan belajar misal siklus air hujan. Silakan buka halaman sekian sampai sekian. Nanti kita bikin interaksi di forum tadi, Mbak. Selanjutnya adalah ketika anak-anak sudah mulai belajar terlebih dahulu untuk pertemuan Zoom yang akan diberikan gurunya interaktif, anak-anak sudah mengetahui, anak-anak sudah tahu materi yang ada. Ketika materi yang ada, dia mencatat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada gurunya, kesulitan-kesulitan apa. Nah, itu lebih efektif dibanding pada saat interaktif anak baru diminta untuk membuka pelajarannya. Ya, ini kan sistem PJJ. Maka bagaimana kita menggunakan teknik ini mampu untuk memperdayakan anak, supaya anak ini mempunyai belajar yang mandiri dan anak mengetahui terlebih dahulu ilmu yang akan diajarkan oleh guru, sehingga ketika tatap muka berupa Zoom atau Google Meet tadi, anak-anak ini bertanya tentang kesulitan-kesulitan selama pembelajaran, sehingga itu terjadi interaktif di situ. Jadi nggak langsung ucuk-ucuk kita bahas ini ya, gitu. Jadi ada sebelum Zoom satu hari ya Mia, satu hari sebelum Zoom dimulai itu ada kayak penyampaian dulu gitu, informasi dulu ke siswanya bahwa hari ini kita akan belajar apa gitu kan. Jadi ada disitulah nanti ketemu ya Mi, siswa itu punya
ada hal nanti yang dipertanyakan. Jadi Iya, ketika dia sudah belajarnya memahami ya Mbak ya, memahami Mm-mm. mana yang dia tidak mampu, mana yang dia dia sudah lemah, dia sudah memahami, mana yang dia belum memahami. Di saat kita bertemu dengan guru melalui virtual, melalui aplikasi Zoom dan lain-lainnya, dan itulah saatnya siswa untuk bertanya kepada gurunya, sehingga terjadi interaktif yang komunikatif yang elegan ya. Jadi tidak hanya satu arah, tetapi komunikasinya itu lebih pada dua arah. Mengapa? Karena siswa paham, siswa tahu pelajarannya. Sebab sudah diberikan terlebih dahulu materinya untuk dipelajari. Dan ini capaian pembelajarannya ini 90% lebih tinggi dibanding dengan kita memberikan materi pada saat Zoom. Nah, ini jadi kan butuh waktu buka bukunya ya, dulu. Terus butuh juga kadang mungkin anak jadi fokusnya terpecah ini gitu kan, ketika Zoom dimulai baru belajar juga bingung. hal baru ya Mbak ya, misalnya anak yang dari tidak tahu menjadi tahu. Ini kan konsep dari belajar. Belajar adalah bagaimana anak dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, ketika dari tidak tahu lantas kita menggunakan pertemuan langsung, itu anak akan mengalami kegagapan ya dalam menyerap ilmu. Tetapi ketika sudah kita berikan materi terlebih dahulu, selanjutnya kita bahas melalui virtual, itu anak-anak lebih siap. Anak-anak lebih siap dan pencapaian pembelajaran 90% itu tercapai, terlampaui. Bagi anak-anak yang memang belum tercapai, kami berikan remedial. Setelah anak-anak tercapai atau yang sudah tercapai, maka akan diberikan pengayaan. Nah, seperti apa tuh, Mi? Pengayaan akan diberikan soal-soal dari mulai yang tingkatnya sedang sampai yang hot. Itu jadi pembuatan soal pun ada kriterianya, soal yang low, sedang dan hot. Itu pembuatan. Kalau hot itu sudah mengarah pada analisis ya. Ya, agak sulit. Yang dibutuhkan analisis. Kalau yang tadi cuman apa, mengapa, apa, adalah. Jadi apa yang lemah adalah yang lemah, baru mengapa. Terus kalau yang analisis lebih kepada menurut kalian. Jadi dia sudah mulai menganalisis menganalisis sebuah masalah. Apa nih yang harus saya selesaikan? Seperti itu. Ini pembelajaran yang diberikan SD SKC Ananda, bagaimana dalam pembelajaran PJJ ini, pembelajaran dari rumah, sebagaimana sebaik mungkin dan seefektif mungkin supaya materi pembelajaran ini tersampaikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak jangan sampai ini belajar di rumah dianggap adalah sekolah main-main. Jangan sampai ya, ibunya pun juga main-main. Tapi alhamdulillah di SD SKC Ananda ini orang tuanya sangat antusias dalam mendampingi siswa pun juga antusias di dalam belajar, sehingga ada korelasi yang sangat kuat, sehingga materi silabus dan kurikulum yang menjadi acuan pemerintah dan acuan kami itu tersampaikan dengan baik melalui strategi pembelajaran. Dan ini diperlukan kecerdasan yang luar biasa oleh guru, bagaimana dia menggunakan strategi pembelajaran. Dan ini adalah sebuah profesionalitas yang wajib dimiliki oleh guru, strategi. Jika sudah masuk ke guru, artinya tadi saya bilang Mbak Dara, guru ini tidak hanya guru di sekolah tetapi guru di rumah. Maka orang tua pun juga harus punya strategi strategi untuk mendampingi anak di rumah. Perhatikan jika anak memang dalam keadaan lelah, ya pasti itu akan menurun tingkat konsentrasinya. Jadi perhatikan ketika anak sudah tidak konsentrasi, kita tahan emosi. Itu tidak konsentrasi,
tahan emosi gitu ya. Ini tidak konsentrasi, justru emosi. Nah ini tadi, ini kan karena ini sudah menjadi setali mata uang ya. Maka orang tua yang cerdas, ayah bunda yang cerdas, jika memang kita emosi ya tahan dulu ya, tahan dulu emosinya. Anak tidak konsentrasi, kita wajib menahan emosi. Kita cari dulu, oh mungkin anakku lelah. Kita cari mungkin, solusi. Ya, amatin dulu ya, amatin dulu dan cari solusinya pasti. Setelah ketemu nih hasil pengamatan apa, oh anakku lelah. Oke nak, kamu istirahat dulu, nanti kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Anakku lapar, yuk kita makan dulu yuk. Seperti itu, jangan udah selesaikan dulu tugas dari guru, makannya nanti. Oh jangan, kalau anak lagi lapar kasih saja makan dulu. Seperti itu ya Mam ya. Jadi jangan paksakan anak-anak, cari tingkat konsentrasi tingkat konsentrasi anak ini paling dimulai dari 10 menit atau 30 menit berlangsung. Selanjutnya anak sudah ambiar ya. Apa bahasa ambiar ini? Anak sudah ambiar ini tingkat konsentrasinya. Sudah selesai ya. Maka di sini orang tua harus jeli strategi tepat apa nih yang bisa saya gunakan untuk anak-anak saya. Berarti 10 atau 30 menit pertama dalam pembelajaran. Harus ini menandakan profesional kita sebagai guru dan profesional sebagai orang tua yang mendampingi anak di rumah. Satu. Selanjutnya selain profesionalitas, ada juga kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ini adalah sosial. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial menjadi guru ini harus mampu memiliki komunikasi yang efektif. Ya, jika guru tidak mampu berkomunikasi efektif, maka capaian di dalam belajar ini akan terhambat. Akan terhambat. Artinya begini. Ingin menerangkan siklus air hujan, tetapi muter-muter dulu. Artinya guru tidak mempunyai komunikasi yang efektif. Harus mempunyai komunikasi yang efektif, yang mampu dipahami oleh siswa. Dan komunikasi ini Mbak Dara lebih baik mempunyai komunikasi baik lisan maupun tulisan. Jadi menjadi guru ini kompleks ya, kompleks dan sulit sebenarnya, karena harus mampu mengkomunikasikan pembelajaran baik secara lisan maupun secara tulisan. Ya, maka orang tua itu kadang-kadang kan begini, aku minta catatannya ya, kok hari ini guru nggak ngasih catatan sih? Ada kan seperti itu ya. Artinya guru ini miskin komunikasi secara tulisan. Maka ayo berlatih literasi ini, kita harus latih, harus kita asah. Alhamdulillah di SDS Kasih-Ananda sendiri guru ini sangat kompeten ya di dalam membuat literasi tulisan, membuat PTT, ini sangat jago ya, saya rasa sangat jago. Jadi jangan disangsikan bahwa memang Kasih-Ananda memiliki kompetensi guru yang mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan. Mbak Dara juga punya loh komunikasi secara tulisan. Iya. Pinter kan jawab WA. Itu artinya Mbak Dara sudah mencapai kompetensi secara tulisan, komunikasi secara tulisan. Nah itu harus dikembangkan Mbak Dara, dikembangkan. Mungkin saat ini hanya mampu menulis secara tulisan melalui WA, tetapi ke depan harus mampu dituliskan, dituangkan melalui buku. Dan buku ini tidak hanya berupa buku tekstual saja atau buku benar-benar buku cetak, tetapi bagaimana kita beralih dari buku cetak menjadi e-book, menjadi e-book. Nah ini guru harus cerdas. Ya, guru harus cerdas membuat e-book, buat e-book. Ya, dan di Kasih-Ananda sendiri pun sudah sampai kita pada tahap itu Mbak Dara. Guru kami sudah mempunyai e-book, yang e-book ini bisa dinikmati
oleh siswa-siswi putra-putri kami yang memang sekolah di SDS Kasih Ananda 1. E-book itu isinya terkait mata pelajaran. Ya, e-book itu yang berisi terkait materi mata pelajaran atau terkait rangkuman ya, konsep inti dari materi yang ada. Kalau kita buka buku paket itu kan oke, kita menerangkan siklus air hujan, tetapi kan banyak sekali gitu kan, muter-muter, cuman kuncinya satu loh. Ya kan, kunci satu loh. Ya mungkin kalau dulu kita itu rangkuman gitu ya, tetapi kalau hari ini tuh berubah jadi konsep inti. Konsep inti dari sebuah pembelajaran, dan itu harus dipegang oleh guru. Guru harus punya kata kunci dalam setiap pembelajaran, dan kata kunci itu harus tertuang pada tujuan pembelajaran, Mbak Dara. Hari ini menjadi guru tidak harus mengajar materinya panjang sekali, tidak perlu. No. Kita sudah tertinggal ya. Jadi yang pertama adalah terapkan dulu tujuan pembelajaran. Guru Kasih Ananda ini sangat cerdas sekali untuk menerapkan tujuan pembelajaran. Pokoknya tujuan pembelajaran itu adalah bisa murid bisa apa gitu. Jangan sampai ambigu di dalam membuat tujuan pelajaran. Siswa memahami toleransi. Jadi tidak hanya paham tetapi mampu mengaplikasikan. Nah gitu. Siswa bisa mengaplikasikan toleransi di dalam masyarakat. Masyarakat dalam arti dalam kurung misalnya keluarga kecil. Nah, itu dari situ, dari tujuan pembelajaran kita tarik pada indikator. Nah, dari indikator-indikator ini jika kita tidak mampu membuat indikator, artinya tujuan pembelajaran kita itu tidak realistis. Ya, tidak realistis dalam memberikan tujuan. Ribet ya, nggak ngerti. Tapi insya Allah buat guru-guru Kasih Ananda kalau udah paham pasti semua. Sudah paham, karena emang itu menjadi kompetensi wajib ya, kompetensi wajib yang harus dimiliki khusus di guru Kasih Ananda. Ya, jadi dari seandainya begini Mbak Dara, sederhananya, ketika kita membuat tujuan pembelajaran yang tinggi, misal anak kelas 1 SD kita minta roll depan. Nah, indikatornya seperti apa? Kan agak sulit, apalagi di PJJ ini. Maka ketika guru, saya tanya guru, ketika guru sulit untuk menjelaskan indikatornya yang akan dicapai untuk menuangkan tujuan pembelajaran ini, artinya tujuan pembelajaran yang dicapai itu yang dibuat tidak realistis. Maka buat tujuan pembelajaran yang realistis yang memang dapat dirasakan oleh murid. Itu dulu. Selanjutnya ketika kita sudah membuat tujuan pembelajaran, buatlah indikator. Dari indikator tadi kita harus mempunyai dua pemikiran paralel, yaitu karakteristik siswa dan langkah-langkah apa yang perlu kita pakai untuk tujuan pembelajaran ini tercapai dengan sempurna. Dari dua paralel ini kita lanjutkan lagi menjadi strategi pembelajaran. Dari strategi pembelajaran baru kita terapkan nanti menjadi evaluasi. Pusing kan Mbak Dara? Pusing ya Mbak Dara ya. Tetapi jadi tahu kan ternyata menjadi guru itu yang mungkin kalau orang tua sekarang gitu ya, di saat sekarang udah sih cepetan belajar di sekolah aja. Iya. Cepetan sudah belajar di sekolah aja, belajar sama gurunya aja, karena itu tadi orang tua di rumah kan tidak memiliki kompetensi itu ya. Iya betul. Maka alangkah indahnya bentuk pendampingan yang diharapkan dari orang tua itu dikomunikasikan oleh guru. Jadi jelas Mbak Dara, guru apa nih yang harus dilakukan, orang tua apa nih yang harus dilakukan. Jadi guru memberikan di Kasih Ananda sendiri ya, guru itu memberikan materi pelajaran. Setelah Bunda hari ini tujuan pembelajaran kita A,
indikatornya C. Langkah-langkahnya ini ya Bunda ya. Pendampingan yang Bunda berikan adalah bentuknya ini. Bunda hanya mendampingi, bukan mengerjakan. Nah, ya. Hanya mendampingi loh, bukan mengerjakan. Nah, itu kita komunikasikan bentuk pendampingan. Yang jadi masalah adalah ketika guru tidak mengkomunikasikan kepada orang tua, maka yang terjadi adalah orang tua bukan mendampingi tapi mengerjakan. Atau mungkin bisa jadi juga Miss sudah didampingi sama guru gitu ya, tapi karena tadi sulit, anak stres, ibunya ikutan stres. Udahlah, gampangannya saya ngerjain gitu ya. Biar cepet gitu kan. Kerjaan Dan Bunda udah numpuk. ini yang dihargai di dalam pembelajaran ini adalah bukan hanya hasil Mbak Dara, tetapi proses. Nah, ketika anak malas-malesan, anak uring-uringan, maka yang ada adalah turunnya motivasi belajar siswa. Nah, turunnya motivasi belajar siswa kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana untuk meningkatkannya. Nah, ini perlu juga orang tua, guru berkomunikasi secara intens apa yang dialami oleh anak-anak kita, oleh anak-anak di rumah, sehingga guru dan orang tua ini mampu membuat kesimpulan, mampu mencari solusi-solusi yang tepat, solusi-solusi yang rasional yang bisa diterapkan di rumah. Itu Dara ya. Ini kompetensi sosial dan ada lagi kompetensi pedagogik. Yes. Kompetensi kayak saya rasa Mbak Dara juga belajar loh kompetensi pedagogik. Apa tuh Mi? Mbak Dara kan lulusan PHI ya. Apa penyiaran itu IP-nya? Oke, penyiaran ya. Baik. Untuk menjadi guru Mbak Dara ya, kompetensi yang diharapkan adalah mempunyai kompetensi pedagogik, di mana seorang guru harus mampu memahami karakter siswa secara personal. Jadi tidak boleh semua hanya terus ditarik benang merah, tidak, tetapi pahami karakter siswa secara personal sendiri-sendiri, sehingga di dalam memberikan tugas pun kita harus melihat karakteristik siswa. Karakteristik siswa mampu tidak, mencapai tidak. Orang tua bagaimana bentuk pendampingannya? Mampu tidak orang tua untuk mendampinginya? Itu harus dipahami oleh guru di dalam memberikan tugas-tugas sekolah. Jadi tugas yang ada menjadi rekreasi buat siswa, bukan menjadi beban siswa dan orang tua. Yang ada saat ini adalah menjadi beban kan, menjadi beban orang tua dan siswa. Justru tugas-tugas di rumah ini adalah menjadi rekreasi oleh orang tua dan siswa di rumah. Ini diperlukan kecerdasan pedagogik ya, kompetensi pedagogik. Lihat karakteristik siswa. Karakteristik siswa, lihat juga gaya belajar siswa. Nah, gaya belajar siswa itu kita komunikasikan juga kepada orang tua. Mam, kayaknya si Ratu ini gaya belajarnya pakai visual loh Mam. Oh, gaya belajarnya memakai auditori loh Mam. Oh, ternyata dia gaya belajarnya verbal Mam. Dia harus melihat, dia harus mendengar. Setelah apa yang dilihat, setelah apa yang didengar, dia harus menulis Mam. Nah, itu masuk ke dalam verbal. Ini harus dipahami juga. Dan harus kita komunikasikan, guru harus berkomunikasi efektif, berkomunikasi secara aktif dengan orang tua, sehingga orang tua ini mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, oh ini ya yang harus saya lakukan. Nah, itu. Jadi ngerti ya? Ya, jadi mengerti sekali. Ya. Plus juga merancang pembelajaran Mbak Dara ya. Jadi pembelajaran itu harus kita rancang seindah mungkin. Kita rancang pembelajaran itu semenarik mungkin, menarik dan mudah diterapkan oleh anak didik di rumah dalam PDJ ya. Jadi harus menarik materinya ya. Ya, materi harus menarik. Strateginya ya Mbak Dara ya. Jadi strategi pembelajarannya harus menarik, merancang pembelajarannya harus menarik. Karena kalau materi mungkin udah sama ya. Materinya hanya itu. Penyajiannya saja. Penyajiannya yang harus menarik. Sama ketika kita makan
lele, ya kan? Kalau kita beli di luar, makan pecel lele Mbak Dara ya. Kalau di luar itu, kalau di warung-warung biasa kan mungkin 20.000 ya sepiring. Tapi kalau kita di restoran lele satu jadi 400.000 kan. Itu hanya penyajian saja. Kalau kita bawa ke konteks pembelajaran pun sama, bentuk materinya sama loh, siklus air hujan. Tetapi bagaimana seorang guru itu menyajikan dengan baik bagaimana pengajaran siklus air hujan ini, sehingga siswa memahami dengan benar, ada rekreasi di dalamnya, mama enjoy, ayah enjoy, begitu pula anak enjoy. Jadi pembelajaran itu menjadi menyenangkan, happy, sehingga konsentrasi menjadi tinggi dan ilmu pun menambah. Itu. Oke, benar ya. Makanya nggak salah kalau disebut guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa kok pahlawan ya? Menghantarkan ya, menghantarkan anak didik, menghantarkan peserta didik untuk mencapai kalau SD mencapai kepada sekolah selanjutnya, mencapai kepada tingkat yang lebih tinggi, dan membuat kesadaran pembelajaran kepada anak. Belajar gampang Mbak Dara, tetapi bagaimana kita membuat kesadaran pembelajaran terhadap anak. Ini yang penting. Anak sadar belajar, anak mandiri dalam belajar, mempunyai motivasi yang kuat dalam belajar, sehingga tidak merepotkan orang tua di rumah. Ini yang perlu diberikan guru. Motivasi-motivasi, tujuan-tujuan ini yang harus diberikan belajar ya, tujuan belajar yang harus diberikan guru kepada siswa, sehingga siswa ini menyadari, oh ya aku sadar ya, dalam aku butuh loh ilmu ini. Nah itu yang harus kita berikan dulu. Jadi materi itu Mbak Dara nggak ada tidak begitu esensi sebenarnya. Yang esensi itu adalah bagaimana kemandirian anak belajar. Karena materi itu bisa dicari dimanapun. Buka Google ada loh, bahkan jawabannya mungkin kalau soal, ya kan? Buka YouTube ada ya. Lebih mudah sih, lebih mudah belajar. Lebih mudah. Kita tinggal buka YouTube atau Google ya, apapun, media-media apapun ya. Iya, tinggal sebut clue-nya, nanti keluar dia akan keluar. Nanti akan keluar. Iya. Dibanding zaman Dara dulu. Aduh, kita nulis ya. Iya. Kita pinjem buku ya. Bawa tas, ngerangkum ya. Iya. Benar. Benar Bu Dara. Jadi artinya pembelajaran saat itu sangat mudah. Bukan pada materinya, tapi pada konten, konsep inti apa nih. Dan bagaimana anak supaya termotivasi untuk belajar mandiri. Karena kalau materi gampang sekali Mbak Dara. Untuk menjadi anak hari ini pandai itu sangat mudah. Karena fasilitas itu ada dan terpenuhi. Apalagi di Jakarta ya, apapun itu gampang kita cari. Yang ada adalah kemauan. Yang sulit ini kemauan. Yang sulit adalah kemauan belajar. Maka motivasi belajar ini utama diberikan. Sebelum kita memulai pembelajaran, motivasi dulu anak-anak. Motivasi dulu sehingga dia mengalami kemandirian di dalam belajar, keinginan di dalam belajar. Materi pun itu tidak perlu kita ajarkan seluruhnya. Kita kasih saja konten-konten, konsep-konsepnya, sehingga anak mencari sendiri. Kita berikan problem-problem yang ada, anak mencari sendiri. Contoh seperti ini Mbak Dara. Oke, Jakarta banjir hari ini. Menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan sebagai siswa agar Jakarta tidak banjir? Nah, ini kan anak sudah mulai menganalisis. Ada masalah. Kita berikan masalah. Ketika kita berikan masalah, maka anak mencari kan jawaban-jawaban itu. Oh, kita harus tidak buang sampah. Oh, kita harus menjaga mentata ruang kota dan lain-lain. Dan ini kan diperlukan analisis yang tinggi. Diperlukan diskusi dengan orang tua, dan untuk mencari jawaban itu saya rasa sangat mudah ya. Cari saja di Google atau dicari di aplikasi-aplikasi yang lain, sangat mudah menjadi orang pintar hari ini, sangat mudah.
yang sulit adalah timbulnya kemauan. Maka guru dan orang tua mempunyai kewajiban untuk menggerakkan motivasi belajar anak. Oke. Mm-mm. Harus bekerja sama Bersinergi ya. Jadi PJJ antara orang tua dan ya, guru ya, Nek. PJJ dapat berhasil, PJJ dapat sukses jika terjadi sinergi antara anak, guru, dan orang tua. Jika hanya orang tua dan guru, anak nggak mau, nggak akan terjadi itu. Jadi 3 komponen ya. 3 komponen Orang tua, itu yang guru, penting. dan anak. Iya, dalam PJJ ini ya, orang anak mau, guru mau belajar, kita akan terjadi interaktif. Tapi kalau orang tua tidak mendukung, tidak akan terjadi juga pembelajaran itu. Paling tidak penyediaan alat elektronik, penyediaan internet, penyediaan bahan-bahan belajar itu berasal dari orang tua. Jika orang tua tidak mendukung, PJJ pun tidak akan berjalan. Maka sinergi yang paling bagus adalah terdiri dari 3 komponen ini, yaitu anak, orang tua, dan guru. Ini Mbak Dara. Selanjutnya, selain dari sosial, profesional, satu lagi apa? Pedagogik, maka ada kepribadian. Guru ini mempunyai kompetensi kepribadian. Pribadinya bagaimana? Pribadi yang berwibawa, pribadi yang mantap, pribadi yang bisa dihargai oleh siswa-siswinya. Ini yang paling penting. Arif, bijaksana, mempunyai kinerja yang kuat. Nah, kalau pribadinya, dia pandai, pedagogiknya bagus loh, cara ngajarnya bagus loh, strateginya bagus, komunikasinya bagus, sosialnya ya bagus, profesionalnya, materinya bagus, tapi pribadinya nggak bagus, nggak akan tercapai pembelajaran. Kenapa? Karena nggak punya kinerja yang bagus, masuk terlambat, ya, tidak memberikan tugas tepat waktu, sehingga membuat kebingungan peserta didik. Apalagi saat PJJ ini, misal pembelajaran kita mulai jam 7.00, guru baru masuk jam 9, atau guru baru masuk jam 8, dan itu juga sudah membuat kegelisahan loh kepada anak didik. Ketika kegelisahan anak didik, mungkin hari ini gelisah, hari kedua sudah biasa, hari ketiga bodoh amat. Ini sekarang ini kita sudah, karena PJJ ini sudah 1 tahun ya, kadang anak-anak ini sudah fasenya ini sudah fase kepada kegelisahan dan bodoh amat itu. Ya ini loh, jadi bodoh amat ini yang kenapa dari seperti menjadi udahlah apatis seperti itu, ya karena tidak ada sinergi tadi, tidak terjadi sinergi. Maka ketika ditanya, wah nih bagaimana pembelajaran di KSN Anda? Cakep. Kok bisa begitu? Ya karena kita kontrol dari awal. Cakep. Ketika ada pengawas datang, bagaimana Bu Ani pembelajaran? Cakep Bu, alhamdulillah dapat berjalan sesuai dengan bagus, materi-materi juga tersampaikan dengan baik. Kenapa? Karena dari awal kita kawal itu PJJ. Kalau yang nggak dikawal ini Mbak, yang awalnya gelisah kan, aduh guruku kok belum datang, akhirnya udah guru udah biasa ini, paling juga jam 8. Ketika jam 8 nggak datang, udahlah bodo amat. Justru kalau datang menggelisahkan. Enggak, malah berdoa supaya nggak datang. Iya, itu dia. Udahlah nggak usah datang lah, guru nggak usah datang, tugasnya banyak banget, sehingga kelar datang lagi. Itu dia. Itu dia. Kenapa? Karena guru tidak mempunyai kepribadian yang mantap, kepribadian sebagai guru yang mana dia harus memberikan pembelajaran, dia mempunyai tanggung jawab yang utuh, pribadi yang utuh, dia mempunyai kebijaksanaan, tepat waktu, kinerjanya juga bagus. Kinerja ini termasuk waktu tadi ya Mbak Dara ya. Tadi saya bilang, wah artinya PJJ saat ini anak-anak sudah mengalami titik kejenuhan. Diperlukannya adalah kreativitas guru, dan bagaimana tadi untuk supaya pembelajaran ini tidak sampai pada titik jenuh,
karena ini PJJ, tidak sampai pada titik jenuh, maka bagaimana materi ini yang berdasarkan dari teori menjadi kontekstual yang bisa kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Ini kuncinya, kreativitas. Jadi Kreativitas. harus punya kreativitas ya, Mi? Ya, kreativitas. Bahkan kalau bisa dari kreativitas guru ini adalah mampu mendorong siswa tidak hanya bisa, tidak hanya memahami, tetapi dia mampu mencipta. Mampu mencipta. Ini kan Mbak Dara seneng nggak kalau misalnya pensil aja, kalau itu hasil karya sendiri, pasti seneng dong dia untuk belajar. Iya dong. Ya, misal meja kotak pensil saja, seneng dong dia belajar. Itu dari mana? Hasil karya loh, hasil karya dia. Nah, bagaimana itulah kreativitas guru ini yang sangat dibutuhkan pada saat titik jenuh pembelajaran PJJ. Iya. Nah, yes. di masa sekarang ini nih, Mi, PJJ dan ada nggak sih perubahan gaya belajar selain tadi ya melalui teknologi di SD kasih Ananda? Ya, jadi perubahan gaya belajar ya tadi sudah kita berikan madaranya, bagaimana kita learning to know ya. Jadi kita harus bisa memberikan anak-anak itu memahami apa, bisa apa, langsung. Jadi kita tidak perlu sekarang teori, berhenti pada teori tidak. Tetapi dari materi yang banyak tadi kita ambil konsepnya, kita ambil kata kuncinya, kita berikan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa apa. Melalui pelajaran ini Anda bisa apa? Ini yang selanjutnya adalah bagaimana dia menciptakan teori ini menjadi konkret, mampu diimplementasikan pada kehidupan dia sehari-hari. Selanjutnya adalah bagaimana anak ini mampu untuk belajar bersama-sama teman-temannya. PJJ ini sebenarnya tidak PJJ ini tidak menghalangi anak untuk berinteraksi dengan teman-temannya, Mbak Dara. Jika gurunya mempunyai kreativitas yang tinggi. Saat ini kan anak-anak, kalau seandainya guru hanya mengedepankan dalam PJJ ini, guru hanya tugas saya saja, tidak mencoba untuk berbagi kelompok, maka itu akan mematikan rasa sosial dan rasa interaksi anak. Kedepannya dampak negatifnya Mbak Dara ya, dampak negatif anak akan mati rasa sosialnya, mati rasa interaksi dengan yang lainnya. Sehingga ketika dia bertemu, dia keluar dari dunia luar, dia kaget, dia akan takut. Ini dampak negatif loh. Maka pada titik jenuh ini, guru kreativitas tadi yang diperlukan, bagaimana anak kita dorong untuk melakukan belajar kelompok. Dan belajar kelompok ini tidak perlu datang tatap muka, tidak perlu, melalui virtual pun bisa. Melalui saling telepon gitu. Hari ini kita bentuk grup A yang terdiri dari 3 orang, anak A, B, C. Dari grup A ini kita bikin adalah nilai-nilai kelompok. Nilai kelompok. Selanjutnya di materi selanjutnya dari 3 ini kita rubah lagi yang B dengan D, yang D dengan C. Silahkan engkau dikerjakan secara virtual. Bisa itu Mbak Dara. Jadi belajar kelompok pun dalam masa PJJ ini bisa kita terapkan. Nah, ini dibutuhkan kreativitas guru. Ini sudah masa jenuh. Ini sudah titik jenuh. Maka bagaimana guru mampu mempola strategi pembelajaran dari yang bersifat individu menjadi kelompok. Dari yang hanya paham saja menjadi anak mampu atau bisa mencipta. Ya, ini yang diperlukan Mbak Dara ya. Jadi yang mungkin kita selama ini mikir anak-anak belajar virtual ya individu gitu. Ya, padahal bisa dikerjakan berkelompok. Bisa, sangat bisa sekali. Itu pun dengan virtual ya. Bisa. Nanti kan hasil kelompoknya sulit. Oh tidak, hasil kelompok sendiri-sendiri, penilaian bentuknya sendiri-sendiri, tetapi di dalam pengerjaannya itu dilakukan secara kelompok.
kalian bisa telepon, kalian bisa lewat Zoom meeting atau Google Meet untuk mengerjakan ini. Atau misal kita minta untuk mereka membuat video bersambung. Nah, iya, Bisa dong, Bisa, ya kan? bisa. Video bersambung, misalnya dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, jadi Indonesia Raya, satunya lagi menyanyikan dari not ke sini, ini not sini, satunya not sini, dan nanti bersambung. Itu kan akan menimbulkan interaksi, Mbak Dara. Jangan sampai PJJ ini mematikan interaksi. Ya, sosial mati, interaksi mati, anak-anaknya berjibaku dengan buku-bukunya saja, lelah, jenuh, yang akhirnya frustasi. Ada loh Mbak Dara, ada siswa yang aku nggak mau belajar, aku maunya sekolah, maksa untuk sekolah, itu juga ada, karena udah capek. Kasihan Anda ada. Ada. Sudah capek. Udah capek. Umi, aku nggak mau sekolah, aku nggak mau belajar, aku pokoknya nggak mau ngerjain tugas. Diem saja di rumah. Maunya apa sih? Home visit dong. Aku bilang, Bu, aku dikasih Ananda Badara setiap 1 bulan sekali selalu mengadakan evaluasi ya, evaluasi PJJ. Kita tanya evaluasi PJJ, ada apa nih? Ini nggak mau mengikuti pembelajaran live 3 kali nggak ikut, dalam sebulan dia tidak ikut live 3 kali. Itu menjadi ranah pembicaraan kami untuk dicarikan solusi. Maka kita melakukan home visit. Nah, ketika di home visit ditemuin, ternyata masalahnya adalah aku kangen sama teman-teman. Sederhana loh. Aku kangen loh sama teman-temanku. Iya. Itu Karena rasa rindu itu rindu yang berat dengan teman-temannya, membuat dia nggak mau belajar, membuat dia uring-uringan. Rindu itu yang berat sih ya. Jangan aku aja. Aku aja. Rindu itu yang berat. Nah, itu ya. Itu Mbak Dara ya. Dari situ dia apatis, dia tidak mau belajar, apatis. Sehingga yang kita lakukan adalah oke, kita berubah konsep. Berubah konsep dari mulai individu berubah menjadi kelompok. Jadi sebenarnya dari anak satu ini bisa menimbulkan strategi pembelajaran gitu. Ya, dari anak satu. Iya, dari anak satu bisa membuat strategi pembelajaran. Maka jeli, kreatif itu dibutuhkan guru. Bagaimana anak kok bisa berinteraksi dengan yang lain-lainnya. Dia telepon, kamu sudah bisa apa, ini. Oke, aku ngerjain yang ini ya. Sehingga teleponan mereka, aku video call ya. Yang awalnya lupa dengan telepon dengan temannya, video call dengan temannya, dia asik dengan mungkin gamenya ya, asik dengan pembelajaran yang diberikan gurunya. Lama-lama anak menjadi jenuh, ya akhirnya menjadi apatis. Itulah yang kita lakukan. Kita melakukan belajar kelompok virtual. Belajar kelompok virtual. Yes, ini kasih Ananda ya. Jangan lupa daftarin ya. Langsung datang ke kasih Ananda ya. Di Jalan Pegangsaan Raya 3. Gampang tempatnya di dekat Stadion Tugu. Di situ ada kasih Ananda, ada SD, SMP, SMK. Jangan lupa SD di kasih Ananda. Mutunya berkilau, harganya terjangkau. Oke. Nah, ini tentang bimbingan ya, bimbingan orang tua di rumah. Iya. Ini maksudnya bimbingan kerjasama gitu ya, kerjasama antara orang tua dengan guru. Iya betul Mbak Dara. Ada kerjasama orang tua, guru dan siswa ya. Guru dengan orang tua ini harus membangun komunikasi yang aktif. Selanjutnya adalah sebagai orang tua harus menata emosi. Udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Jadi kita tata dulu, kita stabilkan dulu emosi-emosi kita supaya kita menerima anak kita dengan segala kelemahannya, dengan segala kekuatannya, dengan segala kekurangannya, sehingga kita mampu berpikir objektif. Ini orang tua. Selalu kita mengadakan parenting, Mbak Dara. Dikasih Ananda, Jadi itu ada grup khusus untuk orang tua ya? Iya. Kami ada parenting ya.
orang tua sih mengendaki, Bu Ani aku maunya 2 minggu sekali. Oh Mam, kalau 2 minggu sekali terlalu cepat. Terlalu cepat gitu. Terlalu cepat ya Mam ya, parenting 2 minggu sekali. Nah kita ledakan 1 bulan 1 kali Mbak Dara. Tujuan kami mengadakan parenting ini adalah memberikan motivasi kepada orang tua, memberikan bimbingan kepada orang tua bagaimana caranya mendampingin anak belajar di rumah, bagaimana kita menata emosi di saat PJJ. Karena mendampingin anak belajar di rumah ini membutuhkan membutuhkan tingkat emosi yang stabil. Kalau nggak stabil maka tidak terjadi pembelajaran yang efektif. Ya, yang pertama Mbak Dara, mungkin dari segala rancangan-rancangan yang ada tadi, baik kompetensi guru, sosial, sosial, pedagogi, profesional, dan pribadi, semuanya itu ini adalah ikhtiar manusia. Ya, semua ini adalah ikhtiar manusia. Strategi pembelajarannya kita memakai problem solving, memakai apapun lah gaya kita, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Ini yang selalu kita tekankan kepada guru-guru. Aduh Umi, ini sudah saya kasih pembelajaran ini, tetapi kok ya belum bisa-bisa ya. Maka tugas kita sebagai guru adalah menyampaikan, tetapi bentuk dari bagaimana dia nanti memahamin atau tidak, kita bertawakal kepada Allah, tetap berdoa, tetap menggunakan strategi yang tepat, strategi yang sesuai dengan karakteristik personal siswa, tetapi lebih kita mengembalikan semua proses yang telah kita alami ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang memberikan kecerdasan, Allah lah yang memberikan kepandaian, dan Allah lah yang memberikan ilmu. Jika Allah tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita niatkan, kita awalin dengan bismillah, kita awalin dengan berdoa, ini insya Allah ya, tingkat tawakal kepada Allah tinggi. Sehingga guru Mbak Dara, guru dan orang tua jangan stres. Kalau sudah kita serahkan kepada Allah, saya sudah mengajari, kita sudah berusaha, maka kita kembalikan kepada Allah. Dan kita mintakan kepada Allah, kita doa kepada Allah supaya anak-anak kita ini sukses dunia dan akhirat. Itu yang kita harapkan. Jadi serahkan, mari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai guru dan orang tua, jangan sampai kita mengabaikan Mbak Dara, mengabaikan peran Allah di dalamnya. Karena bisa jadi selalu libatkan Allah ya. Iya, selalu libatkan Allah dalam setiap kesempatan. Karena bisa jadi guru sudah merasa aku sudah mengajar, aku sudah powerful nih dalam mengajar. Ketika murid tidak mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan, maka yang ada adalah marah-marah dan emosi. Dan akhirnya merasa apatis. Udahlah, mau diajarin begini juga dia nggak bisa-bisa, seperti itu. Jangan sekali-kali guru mempunyai pemikiran seperti ini. Kenapa? Jika guru masih mempunyai pemikiran seperti ini, artinya dia hanya bersandar pada kecerdasannya saja, bersandar pada intelektualnya saja. Tetapi kita lupa bahwa ada sandaran yang lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pasrahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mbak Dara ya. Dalam konteks rezeki ya Mi ya, kita sudah berusaha, ikhtiar, hasil pun ya terserah kita serahkan Allah. Ya Mbak Dara, jadi itu konsep rezeki, konsep ilmu itu sama sebenarnya. Apapun konsepnya, setelah kita berproses dengan segala kelebihan kita, segala kekuatan kita, ya supaya tidak timbul rasa rasa lelah yang berkepanjangan, rasa merasa tidak dihargai yang berkepanjangan, maka tawakal dulu kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah, yang penting proses sudah kita jalani. Ini ya ayah bunda, ini harus dipegang, kata kunci ini.
Tawakal ya. Kata kunci ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sudah di menit ke 24 nih ya. Iya, Di menit terakhir ya. menit terakhir. Sudah di akhir perjumpaan. Menarik sekali sebenarnya pembahasan kita tentang guru ya. Guru harus memiliki kompetensi yang luar biasa ya. Mulai Betul. dari harus memahami, bukan hanya sekedar memahami pelajaran yang akan disampaikan, tapi juga memahami pribadi anak-anak gitu kan. Terus juga harus Saat ini harus memahami pribadi orang tua juga loh. Emosi orang tua loh. Kadang-kadang Mbak Dara ya, guru-guru ini kadang-kadang ngadu ke saya, Umi, ini ayahnya si A marah, ini Umi bagaimana nih protes, Umi ini, oh nggak apa-apa, kita harus menerima semua keluh kesah orang tua, karena memang orang tua ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita harus terima dengan penuh kasih sayang, kita harus jawab mereka dengan penuh kecintaan, karena mereka memang butuh kita. Kalau dia tidak butuh kita, dia nggak akan curhat ke kita loh. Nah, seperti itu. Kadang berbeda-beda loh Mbak Dara ya. Jadi saat ini yang menjadi diajar oleh guru ini adalah dua karakteristiknya. Anak dan orang tua. Anak dan orang tua. Saya bilang, halo ibu-ibu guru yang tercinta, jika kita punya murid 250 atau 260 atau 300, sejatinya kita punya murid 600 loh. Kenapa? Karena dua yang harus kita berikan, dua yang harus kita pahamin karakteristiknya, karakteristik orang tuanya dan karakteristik anaknya. Kita berikan tugas berjibun sekali, kalau karakteristik orang tuanya tidak mau untuk membantu ya apa daya, seperti itu Mbak Dara, Mbak Mujama. Jadi kita Mbak Dara apa cuma ya? Mbak Dara ya. jadi dua ya, kembali lagi jadi dua, karakteristik anak dan karakteristik orang tua. Emang apa ya Mbak, sangat kompleks ya, sangat kompleks dalam kita menjadi guru. Oke, sudah di akhir tentunya Dara mengucapkan terima kasih buat Mitra JC yang sudah stay tune dan juga sudah mampir ke Facebook Radio JC, yang sudah meninggalkan jejak di sana. Terima kasih. Terima kasih. Dan jangan lupa di share siaran kami ya, sebarluaskan, gak apa-apa kok, insya Allah nilainya menjadi pahala menjadi nilai pahala dan insya Allah menjadi catatan kebaikan. Oke, Umi, sebelum kita pamit, silakan berikan closing statement-nya. Iya, Ayah Bunda SDS Kasih Ananda 1, mendidik peserta didik sesuai dengan karakteristik anak secara personal. Kami memahami gaya belajar anak, kami memahami karakteristik anak, dan kami memahami pula emosional dan sosial anak, sehingga pola-pola pembelajaran yang kami berikan adalah sesuai dengan kebutuhan anak. Maka tidak heran jika lulusan kami selalu masuk kepada SMP negeri melalui jalur prestasi. Maka daftarkan sekarang juga anak-anak, orang cucu atau tetangga di SDS Kasih Ananda 1. Oke. Demikian Mitra JC bincang-bincang kita siang menjelang sore ini. Dara dan Umi Anik pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.